Sempet kepikiran nggak sih sama Mas sendiri gitu, aku mau jualan kue semprong terus tiba-tiba kue semprongnya punya penghasilan puluhan M, bahkan omsetnya miliaran per bulan gitu. Nggak pernah kebayang sih, karena saya ngerintis ini tuh dari tahun 2012. Dulu sampai yang paling meremehin itu saya disuruh jual kulit durian. Kuncinya menurut Mas, tiba-tiba dari penjualannya yang biasa-biasa aja di 2020 langsung jadi miliaran. Apa kuncinya? Ya itu sih, kadang bisnis itu ada yang bilang kan kayak momentum ya. Jadi Oke, saya dapat momentumnya juga tuh. ingat nggak dulu modal awalnya berapa? Kenapa saya selalu inget itu modalnya 500.000 Bang Hatta. 500.000? Bener-bener 500.000 itu anak milenial atau Gen Z bisa pelajari nih. Saya tuh belum pernah foya-foya gitu. Jadi dapat duit 300 juta misalkan omset, saya gulung lagi beli mesin yang lebih cepet. Daging Talk Talks to Learn. Jangan pernah ngeremehin usaha orang lain. Kebayang nggak, dari jualan kue semprong, Mas di depan saya bisa punya omset puluhan miliar dalam 1 tahun. Apa kabar Mas Victor? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Itu beneran Mas? Iya, tahun lalu seperti itu sih. Sempet kepikiran nggak sih sama Mas sendiri gitu, aku mau jualan kue semprong terus tiba-tiba kue semprongnya punya penghasilan puluhan M, bahkan omsetnya miliaran per bulan gitu. Nggak pernah kebayang sih, karena saya ngerintis ini tuh dari tahun 2012. Pas 2012? iya, pas saya umur 20 tahun, dulu sama pacar Oh, sama saya. pacar. Iya, dan sampai sekarang ya jadi istri kebetulan ya. Gara-gara kue semprong. Ya juga lah ya, kadang kadang kita lagi berantem pacaran karena bisnisnya sama, jadi kan mau ngomong ngobrol tuh, ya bisa jadi merit gara-gara ya kue semprong itu juga gitu. Jadi nggak pernah kepikir karena viralnya Love Semprong juga pas tahun 2020 pas Covid. Oke, berarti 8 tahun ya? Bener dari Merintisnya 2000 8 tahun ya? bener. Kalau kayak ada gambar yang macul-macul yang itu yang dikit lagi harta karun tuh, tahu Heeh, kan? heeh. Yang kalau dia balik udah nggak dapet harta karunnya, itu bener-bener saya merasakannya tuh kayak gitu. Mas banget lah gitu ya? Iya, untungnya saya tetap macul gitu, akhirnya ketemu gitu harta karunnya gitu, kayak gitu sih, perjuangannya gitu. Karena 8 tahun itu omsetnya paling setahun cuman, 100 juta, 1 tahun ya. 1 tahun 100 juta, Iya, berarti satu dari bulannya itu sekitar 7 jutaan atau 8 juta? iya, tapi kalau bisnis, kue itu nggak begitu tuh, Bro Atta. Jadi biasanya itu dia tuh pas lebaran naik, Oke, tapi pas hari biasa bisa jadi nggak ada yang order, kayak gitu. oke. Jadi emang bisnis seasonal lah, kalau dulu-dulu gitu. Makanya pas lebaran misalkan dapat 70 juta misalkan, Natal dapat, 10 juta, Imlek dapat 5 juta, after lebarannya ya bisa jadi, nggak ada order, bisa jadi gitu, seperti itu sih. Berarti bisa dibilang bisnis kue semprong, kue kering, dan Mhm, lain-lain itu mirip kayak penjualan baju muslim ya? agak kayak gitu, Iya ya, benar, jadi seasonal. seasonal. Tapi sekalinya Ngegebuk, ngegebuk, bisa nutupin omset dalam 1 tahun. betul. Bener gak sih? Aku kan pernah denger ya, orang jual kue kering, kue Mhm, semprong lah, ataupun bahkan baju muslim itu bisa nyampe omsetnya belasan M, puluhan M per bulan pada saat bulan Ramadan. iya betul. Berarti Mas juga merasakan? Ya Love Semprong pun ya lebaran tahun lalu ya belasan M sih, Belasan dalam M. lebaran itu ya, dalam lebaran. Tapi after lebarannya ya nyungsep juga. Makanya PR saya sama tim saya sekarang saya bilang, "Gimana nih after lebaran ini ayo deh kita putar otak gimana biar, nggak terlalu nyungsep lah atau kita Mmm, diferensiasi kek produk apa lagi." Sehingga tim saya juga bisa tetap efektif gitu ketika after lebaran, kayak gitu sih Bang Atta. Tapi dulu awal sempet ada nggak sih yang ngeremehin, kamu jualan kue semprong," ataupun pas ditanyain orang, "Mas kerjanya apa?" "Gue jualan kue semprong," gitu, atau gimana? Sempet ada nggak kisah-kisah kayak gitu? Jangankan dulu ya, sekarang aja kalau misalkan ketemu sesama pebisnis, Heeh, misalkan dia juga belum tahu bisnis saya apa, heeh. bisnis apa? Kue semprong. Orang pun kadang menutup iya menutup sebelah mata loh, maksudnya ngeremehin lah intinya gitu, karena Mhm, mhm, apa masa depannya kue semprong itu gitu kan. Tapi kalau udah cerita begini orang, oh gitu ya," baru baru, "Oh bisa kayak gitu ya jual iya. kue semprong doang ya?" Gitu. Baru orang ngeh gitu. Kalau belum terlalu kenal juga orang juga sampai sekarang, kalau saya di Cina apa gitu kan saya lagi beli mesin Mhm. mulu, ya orang meremehkan gitu. Karena emang bener-bener nggak dilirik lah. Justru itu salah satu kekuatan saya
gimana orang nggak banyak lirik, saya main di situ gitu sih, salah satunya gitu. Oh. Dulu sampai yang paling meremehin itu saya disuruh jual kulit durian. Saking ngeremehinnya doang nih, "Udah lu ngapain jual kue semprong, jual kulit durian aja," katanya. Meskipun kita nggak tahu kulit durian bisa buat jadi apa ya gitu ya. Intinya omongan itu tuh saking ngerendahinnya gitu, lebih lebih bermasa depan kulit durian dibanding kue semprong gitu. Itu saking merendahkannya seperti itu sih. Cuman apa sih yang membuat saya tuh punya conviction, punya keyakinan ini lop semprong nih bisa maju nih. Keyakinan saya cuman satu pas itu, kalau orang udah beli kue semprong saya kan pertama di Indonesia kue semprong ada isinya kan, isi coklat, isi abon. Setelah beli sekali, pasti ada beli 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin dia bosan dulu, berapa bulan baru beli lagi. Intinya tuh repeat order. Berarti kan produknya nggak salah. Berarti kalau misalkan ini bisnis nggak gede, bukan produknya yang salah, tapi ownernya yang nggak bisa ngegedein. Oh. Itu sih yang jadi dalam. conviction saya gitu ya. Bisnis apapun gitu. Karena pemain kue saya lihat juga ada yang omsetnya sampai 150 miliar. Saya emang nggak ada apa-apanya kalau dibilang tinggal puluhan miliar gitu ya, 20-30 miliar tuh ada yang sampai 150 miliar, tapi emang bisnisnya itu umurnya seumur saya 33 tahun. Jadi emang udah ngerintis gitu kan. Ada juga yang punya banyak brand itu sampai T loh bisnisnya loh, dari bisnis kue. Kue. Jadi makanya jangan meremehkan, benar tadi hook-nya tuh udah bagus banget, jangan ngeremehin bisnis apapun karena tergantung marketnya, pasti market ya. Lalu yang ownernya atau foundernya bisa ngegedein nggak, bisa ngelihat market yang ada nggak, itu sih bisnis sih kalau menurut saya sih. Karena bisa dilihat ya, kalau kita lihat daftar orang-orang terkaya di Indonesia ya, Ya, orang pasti anggap bisnisnya apa? Mie instan ya kan? ya, Harganya berapa? 2.000 perak, 3.000 perak. Kalau misalnya bukan namanya udah sebesar sekarang, mungkin awalnya juga diremehin. Kamu jual apa? Mie instan gitu kayaknya. iya. Mie instan 2.000 perak. Gimana caranya kaya gitu. Jangan ngeremehin usaha orang lain. Sekarang udah top 10 itu banyak penjual-penjual yang mungkin awalnya sama kayak Mas, ceritanya diremehin, jualan kue semprong gitu. Ah, kue semprong. Mungkin penonton podcast ini juga kalau aku nggak ngasih tahu hooknya di depan Mas ini omsetnya berapa, aku akan wawancara seorang pengusaha kue semprong. Mungkin dia langsung Iya, langsung swipe ya. skip. Skip. Betul. Benar. Jadi jangan pernah ngeremehin usaha apapun, bahkan jangan takut untuk usaha yang nggak banyak kamu lihat di orang lain. Benar. Kayak orang kan misalnya kopi udah banyak gitu kan. Benar. Ini udah banyak. Kue semprong itu jarang banget. Jadinya Masnya juga bisa jadi sendiri di situ. Market leader kita. Market leader. Iya, kayak Gokil, gitu sih. gokil. Ini pelajaran banget. Tapi butuh 8 tahun ya Mas ya. Iya, cuman itu juga kalau ini kan mungkin ada anak Gen Z atau milenial kayak saya milenial kan yang nonton gitu. Saya kasih tahu kesalahan saya kenapa harus 8 tahun. Harusnya mungkin nggak perlu 8 tahun Oke, gitu. oke. Mungkin kesalahannya itu ialah ketika saya tuh sama istri tuh kayak bahasanya tuh kurang cupet, kalau bahasa tuh cupet. Cupet itu artinya dia tuh mikirnya dulu saya cuma bagi brosur. Saya dulu marketingnya itu bagi-bagi brosur ke kantor-kantor, Bang Atta. Oh gitu awalnya. Konvensional, iya, heeh. Kue semprong nih gitu ya. Bagi brosur ya di situ ada testernya. Jadi orang bisa nyobain tuh di brosur itu. Padahal teman-teman saya udah main online, udah main digital. Saya nggak mau belajar. Intinya tuh jangan kayak so tahu. Udah misalkan kayak sekarang nih TikTok rame gitu. Oke. Terus ntar ada sesuatu yang baru lagi. Kita harus inovatif lagi. Inovasi lagi. Maksudnya harus ngikutin gelombang itu gitu. Jangan udah Oke. TikTok aja udah oke banget gitu. Jangan gitu. Maksudnya jangan orang udah satu itu aja gitu. Gimana harus adaptif. Berkembang terus ya. Adaptif. Itu sih kuncinya sih yang membuat saya tuh lama gitu. Harusnya dari dulu saya udah main online. Karena Lop Semprong ini ramenya tuh dari Instagram, Bang Atta. Oke. Dari Buspos, ngiklan di Instagram. Itu dapat banyak reseller tuh dari situ gitu. Jadi ya teman-teman jangan malu mulai bisnis itu dari mana, jangan cari kerennya doang ya. Ya. Jadi kalau kita lihat Mas ini nawarin brosur. Kalau dulu aku mau jadi reseller ya bahasa kerennya kan sekarang reseller. Kalau bahasa dulunya aku waktu belum ada bahasa reseller tuh makelar. Oh, iya. Makelar ngejualin barang orang, Barang aku di orang. tengahnya yang jualin, ambil dia gitu ya, Betul, makelarin betul. baju, makelarin apa. Ya Iya. nyebarin brosur, nyebarin informasi. Benar. Kalau kita lihat juga ada pengusaha dari Korea yang brandnya sampai sekarang kita tahu, Samsung. Iya. Itu bosnya dulunya nawarin brosur ke orang-orang untuk beli handphonenya dia. Beli dong ini, bawa nawarin brosur, itu bosnya CEO-nya. Sekarang jadilah Samsung. Iya.
Xiaomi kalau nggak salah juga gitu tuh Mas. Banyak lah cerita-cerita yang memang inspiring banget ya. Benar-benar. Dari ngawarin brosur, sekarang mungkin udah usaha triliunan. Iya, betul. Udah puluhan, ratusan, ribuan triliunan mungkin. Betul. Seru. Nah, mungkin bisa dibilang Mas ini kan cukup lama tuh 8 tahun. Tadi pelajarannya adalah kalau kamu nggak mau 8 tahun kayak saya, kamu harus adaptasi. Benar, adaptif. Adaptif sama situasi, sama teknik marketing dan lain-lain. Betul. Kalau Mas sendiri, apa kuncinya menurut Mas? Tiba-tiba dari penjualannya yang biasa-biasa aja di 2020 langsung jadi miliaran. Apa kuncinya? Ya itu sih, kadang bisnis itu ada yang bilang kan kayak momentum ya. Oke. Jadi saya dapat momentumnya juga tuh. Jadi kisahnya itu, dan pada tahun itu nih Bang Hatta, kadang kan saya udah biasa diundang juga, saya selalu ngomong di setiap podcast. Jadi di tahun itu saya sama istri itu udah ngomong bener-bener, kita di ranjang, kita ngobrol, kita kayaknya Love Semprong nih kita udah 8 tahun gini-gini aja. Kalau Tapi nggak nyerah ya waktu itu ya? Kalau misalkan setahun ini nih, 1 tahun lagi aja nih, kalau kita masih begini-gini aja, udahlah kamu kerja aja sama orang. Kan saya dari lulus kuliah nggak pernah kerja sama orang, langsung handle Love Semprong ini kan. Udah kamu kerja sama orang, aku kerja sama orang, jadi kita makan gaji lah gitu. Kita berpikir karena mungkin Love Semprong nggak maju gara-gara kitanya belum pernah kerja sama orang, jadi kurang pengalaman. Kita pernah berpikir kayak gitu tuh. Ya udah, oke, berarti kita bertaruh ya 1 tahun lagi nih. Kalau misalkan ini nggak maju-maju, udah kita kerja sama orang ya tahun 2021. Akhirnya udah tuh kita bertaruh, tapi ada something yang harus kita lakukan. Istri saya belajar digital marketing. Oke. Dari yang murah-murah dulu tuh, bayar 200.000, bahkan di YouTube kan banyak tuh yang gratis, dia dengerin tiap hari. Saya belajar edit video, editor. Editor. Jadi saya punya foto Semprong, saya edit jadi kayak twing gitu, terus welcome reseller gitu doang. Lalu dapat momentumnya. Momentumnya itu pas Covid. Orang kan banyak yang di PHK tuh. Benar. Butuh BU kan, butuh duit kan buat, maksudnya itu saya datang dah tuh, maksudnya welcome reseller. Dari situ Bang Hatta dapat banyak banget reseller sampai sekarang itu dari situ gitu. Jadi kadang kita ya rezeki dari Allah, dari atas gitu, kita nggak tahu momentumnya apa. Yang kita tahu, saya persiapkan diri, saya ngedit video, istri saya belajar Instagram Ads gitu kan. Ketemu momentumnya di Covid itu. Jadi nggak pernah kepikir bisa punya omset miliaran tuh, bener-bener nggak pernah kepikir, karena pas aja gitu. Saya belajar, istri saya belajar, momentum Covid ketemu. Itu yang kadang orang bilangnya hoki gitu. Kalau saya ya hoki itu karena ada persiapan kita juga. Kalau saya lihat perjalanan Bang Hatta kan juga pasti ada momentum-momentum Ada yang momentumnya. Allah siapkan atau apa. Tapi kalau Bang Hattanya nggak punya persiapkan atau kapasitas diri kan nggak dapet. Bener gak? Hoki itu nggak datang gitu aja. Betul. Hoki, hoki itu datang ketika kita udah berusaha semaksimalnya. Kita siap gitu ya. Kita biarkan persiapan, ketemu kesempatan gitu kan. Ya itu kayak gitu sih yang saya rasakan kayak gitu. Jadi orang jangan hoki, dia mah enak hoki, tapi lu nggak tahu dong dia persiapkan dirinya tuh seperti apa gitu. Perjuangan Bang Hatta kan saya juga lihat kan, saya tahu lah gitu. Itu kan ketemu semua gitu, siap ketemu gitu. Jadi ya udah kayak gitu sih patternnya. Ini seru loh. Jadi kalau ada yang bilang saya mau mulai bisnis tapi saya nggak punya tim, saya nggak bisa digital marketing, saya nggak bisa ngedit, saya nggak bisa ini, nggak bisa, itulah yang bikin kamu jadi nggak akan bisa. Betul. Kalau memang mereka benar-benar mau gitu, kayak Mas Victor sama istri, dia nggak punya digital marketing, ya dia belajar digital marketing sendiri. Betul. Mas nggak bisa ngedit, ya belajar ngedit. Makanya aku juga kalau ada tim, aku nggak bisa ngedit Bang, aku ngeliatin aja. Oh ya udah, berarti emang ya udah, kamu di situ aja, nggak bisa improve lagi, nggak bisa upgrade. Mau jadi pengusaha ya kamu harus bisa sampai bisa ngedit gitu. Betul. Karena kalau semua dari awal kita udah bayar orang, mungkin udah keburu bangkrut ya Mas ya. Bener, apalagi kalau kita nggak punya kapital kan. Iya, bukan anak orang kaya gitu. Ingat nggak dulu modal awalnya berapa? Dulu modal saya ya itu sebelum jalanin Love Semprong, saya kan agen asuransi di sebuah perusahaan. Itu saya, kenapa saya selalu ingat itu modalnya 500.000 Bang Hatta. 500.000? Bener-bener 500.000 itu saya ingat. Kenapa? Karena saya sempat dicurigain sama satpam sebuah bank. Ini boleh sebut merek nggak usah lah ya, sebuah bank. Kan komisinya ditransfer ke bank ini. Oke. Jadi saya pas itu digelodok, belinya kan mesin kue semprong yang masih manual tuh harganya 200.000. Itu tuh digelodok, saya nungguin di bank itu, nungguin komisi udah berapa menit sekali ngecek udah masuk belum duitnya. Terus
berarti kan saya nggak keluar bank itu kan, sampai dicurigain ini orang berdua anak muda mau ngapain sih nih gitu, sampai saya Oke, ditanya satpam. oke. Itu modal ngarepin duit 500.000 dari komisi asuransi. Jadi makanya saya inget banget gitu, karena saya dicurigain satpam gara-gara uang 500.000 itu gitu. Dari situ saya beli cetakan kue semprongnya sama beli terigu gitu-gitunya lah buat nyoba si lauk semprong itu. Oh, jadi Lalu awalnya juga bikinnya semua di rumah. di apartemen dulu Di bahkan. apartemen Di apartemen bahkan. di City Oke. Park di Cengkareng. Cengkareng. Iya, saya anak Jakbar soalnya. Berapa itu sewa bulanan dulu, Mas? Enggak, dulu kebetulan itu rumahnya pacar saya. Oh. Jadi di rumah pacar saya itu pakai di modal jadinya apartemen, ya. iya, nggak Jadi pakai bikinlah modal. semua di situ. Benar. Oke. Ini menarik ya. Jadi mulai dari apapun yang kita punya gitu ya. Ya Maksudnya itu. nggak nunggu bisa ini dulu, bisa Kalau itu dulu. saya punya ilustrasinya tuh kalau kita mau nyebrang danau yang jauh gitu atau apa gitu, kali gitu ya. Ya udah jangan mikir aduh gila jauh banget apa-apa. Batu pertama yang bisa diinjak aja dulu. Itu sih yang saya punya selalu ngomong ke anak-anak Gen Z gitu. Lu jangan aduh gua nggak punya ini, gua nggak punya itu. Lu punya apa? Lu punya ngomong bisa mulut. Ya udah bikin konten ngomong, lu terkenal dulu baru ntar masuk produk. Kan bisa. Nah. Jadi nggak ada yang ntar begini gitu. Memang kalau kita nggak punya uang di awal itu berat. Tapi Emang. sebenarnya ada yang lebih berat berarti. Kalau kamu nggak punya semangat. Yes. Udah nggak punya semangat, nggak punya kemauan, itu lebih berat daripada nggak punya uang. Karena even ada orang punya uang banyak tapi nggak punya semangat sama kemauan, ya tetap aja duitnya Gitu-gitu aja. habis, Iya, hilang, benar-benar. nggak bisa berhasil. Setuju. Gokil. Mungkin nih kita sekarang masuk mulai ke teknis ya Mas ya. Tadi kan kita lihat ya perjuangan Mas, perintis dan lain-lain. Bagaimana sih teknik marketingnya Mas untuk jualan kue supaya laku? Apalagi ini kuenya bukan yang istilahnya kayak kue salju kan. Udah umum Misalnya gitu udah tahu ya. Terus kue choco chips umum. Mhm. Terus ya kue-kue lebaran tuh kan umum ya. Kue Betul. semprong itu gimana Mas Marketingnya. nge-marketingnya sampai bisa punya omset miliaran gitu per bulan? Yang pertama itu bener-bener pas ngerintis itu saya nyetak brosurnya pun nggak berwarna, yang cuman kayak fotokopian gitu, bener-bener hitam Oke, putih. itu awalnya. Itu Awal tahun mula 2012. 2012 itu lalu saya tempelin kue semprongnya dimasukin ke plastik klip, tahu kan plastik klip yang itu yang kecil, lalu saya staples bareng brosurnya. Itu langkah pertama tuh. Tapi lama-lama Kurang works. ya awal-awal work tuh dapat banyak reseller. Oh, Tapi sempat works. Sempet Oke. work. Jadi dari misalkan saya bagiin 100 brosur ke kantor-kantoran di Kelapa Gading misalkan gitu. Dapat tuh banyak reseller tuh gitu. Tapi lama kelamaan setelah berapa 2-3 tahun itu udah mulai nggak works tuh. Jadi udah entah Udah basi lah caranya ya. iya itu kayaknya udah orang tuh ke digital. Nah. Sama dulu ada isu kayak entah takut orang pas nyobain testernya ntar diracunin lah apalah Oke, gitu, karena kan kita oke. nggak terkenal kan. Itu awal mulanya tuh di situ tuh kita mulai stuck. Apalagi nih strategi marketing yang kita lakukan, ya itu sampai 8 tahun itu kita stuck gara-gara ya nggak mau belajar gitu. Maunya dengan cara tradisional aja. Bener, konvensional. Kalau saya bilangnya konvensional, maunya Iya, itu iya. aja. Padahal kan banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Nah, Masuknya itu ke digital marketing gitu sih. Buspos, Instagram Buspos. Instagram Buspos. Jadi menyentuh angka penjualan bagus itu ketika di mana tuh Mas? Ketika di tahun berapa? Di tahun 2021 2020. Oh, 2021 2020. Iya ya 2020 Oke. 2021 itu omsetnya. Itu berapa tuh omsetnya? Awal-awal itu saya dapat banyak reseller 300 juta per bulan. Oh, udah naik dari Iya. yang cuma jutaan itu naik 300 juta. Dulu kalau beli lauk semprong nih Bang Atta ya pas lagi zaman Covid ya. Itu tuh harus kayak nunggu 2 bulan baru dapat slot. Saking bener-bener sampai ngantri. Oke. Saking tapi bukan karena hebat juga, karena kapasitas produksi kita sedikit. Karena bikin sendiri. Iya, itu kan. Iya. Enggak, tapi dulu udah lumayan punya karyawan tuh. Udah punya karyawan. Karyawan saya dari tahun 2020 ada 4 orang. Sempet pas di rumah saya juga tuh ada 50 orang sempet Oh, bikin. sempat udah 50 orang. Iya, oh ya ini juga kenapa banyak orang nggak mau main di kue semprong, karena bikin kue semprong tuh lama banget tak. Bener-bener satu cetakan baru jadi dua keping doang gitu. Oke. Itu jadi nggak gampang untuk dapetin banyak toples gitu. Oke. Lalu ketika saya dapet duit, saya
ini juga anak-anak milenial atau Gen Z bisa pelajari nih. Saya tuh belum pernah foya-foya gitu. Jadi dapat duit 300 juta misalkan omset, saya gulung lagi beli mesin yang lebih cepet lagi. Jadi bahasanya tuh uang diputer lagi, dicemplungin lagi sampai saya pas tahun 2021 atau berapa saya punya 35 mesin. 35 mesin kue semprong yang udah semi otomatis. Oke. Saya bikinnya tuh di Jogja tuh. Di situlah bisa dapat langsung loncat tuh karena ketika saya dapat duit, saya cemplungin lagi, laba ditahan lah kalau anak orang-orang Jadi nggak perusahaan. bagi dividen. Kagak ada sampai sekarang saya nggak pernah belum bagi dividen. Belum bagi. Belum. Jadi Mas nggak beli rumah, beli mobil apa enggak? Ada itu Oh, pas ada. itu tahun berapa saya beli rumah. Itu Oke. pas itu saya lupa tuh istri saya gimana ngebaginya, tapi kan belum PT, dulu kan belum PT. Iya, jadi langsung masuk ke rekening aja Iya, gitu ya. dulu kayak gitu. Jadi Oke. pas itu saya bilang, ya kita jangan foya-foya dulu, kita gimana sekarang aja saya belum bagi dividen karena saya pengen punya mesin yang lebih cepet lagi. Jadi Pakai tambah ke mesin lagi, invest lagi, Iya, invest lagi, karena invest kalau lagi. produsen itu Gokil. mainnya di mesin, efisiensi sama efektivitas. Oke, Gitu, oke, makanya oke, ya oke. sering-sering ke China ya gitu. Nah, kalau Mas lihat sendiri ya, sekarang kan teknik marketing itu lumayan semakin berkembang nih digitalnya. Betul. Paling works apa sekarang? Kalau di kita masih Instagram sih. Instagram, Iya. Facebook, TikTok. Enggak. Kalau Facebook itu kan banyakan yang orang-orang tua ya Oke. gitu ya. Kalau Kalau TikTok? semprong ini target marketnya umur 25 sampai 35 tahun. Oke, Target Instagram wanita, ya. Instagram. Kalau TikTok karena Lop Semprong itu dia renyah banget. Nanti Bang Atta boleh coba gitu ya. Oke. Dia tuh kalau dikirim pakai TikTok Shop tuh JNE gitu hancur Bang Atta. Jadi saya dapat teguran mulu dari TikTok karena customernya komplain karena ketika sampai di tempat dia hancur semprongnya. Semuanya. Iya, ada remah-remah gitulah gitu. Jadi ini dia nggak aman buat dikirim ke seluruh Indonesia tuh nggak aman. Betul. Ya? Jadi harus beli langsung ya. Biasa kita jalur distribusinya itu punya titik-titik yang misalkan orang Kelapa Gading ada tuh dikirim dari dekat-dekat Kelapa Gading kita taruh naik Gojek. Jadi harus pakai motor. Oh, jadi Mas ini sekarang penjualannya masih Jabodetabek aja. Kita udah buka juga sekarang tahun ini kita udah ada di Medan udah. Berarti gimana itu ngirimnya? Dari sini pakai kargo dulu ke Medan, dari Medan baru tuh ke customernya pakai motor. Oh, nggak rusak? Ya ada rusak misalkan dari 1000 yang dikirim, ada lah misalkan 20 toples yang agak hancur dan kita udah info ke yang di Medan. Ada itu dihitung cost lah, jadi cost lah gitu. 20 toplesnya itu jadi cost gitu maksudnya gitu kan. 980 toplesnya masih bisa dijual, masih ada value-nya. Jadi Kayak kalau gitu sih. kalau hancur kena rate-nya buruk jadinya nggak bisa jualan di situ ya. Bener, jadi ntar malah di Oke, hack oke. apa bukan di hack, di apa di sama TikTok Shopee Shopee juga lumayan kencang. lumayan kencang Shopee. Ya karena kalau Shopee kan kita bisa atur, cuma bisa pakai same day sama Oke. Gojek instan. Oke. Gitu, ojek instan. Gojek instan. Oke. Kalau TikTok nggak bisa. Berapa Mas ngebakar duit buat marketing setiap bulan? Kalau dulu saya ngiklan bisa ratusan juta sih. Kalau dulu ya, Per bulan? iya per bulan. Kalau dulu, tapi sekarang udah karena kita banyak reseller juga, kita udah mulai turun-turunin. Karena Berapa tadi? ratusan juta, Ratusan 100 juta juta, iya 100 jutaan lah gitu. Oke. Ngiklan di Meta. Kita mainnya di Meta. Jadi kayak 3 juta per hari gitu, 3 juta Oke. lebih. Menghasilkan omset berapa tuh dari iklan 3 juta per hari? Kalau dulu dapat banyak reseller karena saya ngiklannya di Buspos. Jadi kalau Buspos itu kan dia masuknya ke profil visit. Itu tuh nggak bisa ke tracking dengan jelas tuh. Jadi ya udah, tapi saya mikirnya omset lah ya. Misalkan saya ngiklan 3 juta, itu bisa dapat ya per bulannya bisa 1 M lebih, 2 M lebih gitu. Jadi faktor misalnya contoh kita iklan 100 juta, berarti bisa dapat 1 M gitu ya. Ya, Berarti 10 kali lipat ya. ya ROAS-nya gitu. ROAS-nya kayak gitu 90 sih. kali 10 kali lipat. Mungkin nggak dia ROAS 20 kali lipat gitu. Kalau lagi misalkan ya itu Ramadan. Lebaran ya Oke. misalkan Imlek, karena kan emang kebutuhannya ada kan, itu Oke, bisa oke. ROAS-nya bisa tinggi ROAS-nya. Tapi kalau hari biasa ya segitulah. Nah, menurut Mas untuk jualan kue perlu nggak sih kita rebranding atau hanya dari dulu sampai sekarang brandingnya masih sama gitu? Namanya ya, Entah atau itu gimana? nama, logo, warna, desain gitu-gitu. Perlu sih, perlu. Tahun Perlu ini ya? kita baru tahun kapan Rev? Tahun lalu ya? Tahun lalu kita baru rebranding sih. Jadi logo saya dulu karena saya juga nggak bikin sendiri, nggak ada orang desain, ya jelek lah. Intinya tahun lalu kita ada duit, kita bayar orang buat
nge-rebranding logo kita sih. Sekarang lebih simplify, lebih bagus lah gitu. Menurut saya harus justru kalau kayak saya kan udah hampir 13 tahun ya usaha ya dari 2012. Itu kalau itu kan peremajaan bahasanya gitu biar lebih ini lagi gitu. Seperti itu sih. Seru banget guys. Seru banget ini. Bisnis makanan tradisional tapi bisa nembus omset yang mungkin bisa dibilang ini omsetnya lebih dari makanan-makanan internasional. Enggak juga lah. Karena sekarang banyak loh mas orang jual. Kemarin aku ketemu jual spaghetti, jual pizza, Oh. jual apa. Mulainya dari rumah juga. Belum nyampe tuh omsetnya semas tuh. Maksudnya Ya belum ketemu aja jualannya sih. ya tapi ada juga yang udah berhasil ya kan. Ya. Tapi ini menarik banget. Untuk nextnya nih, Mas ada plan apa? Apa akan ada usaha baru atau kue semprong baru ataupun ada kue tradisional lain yang akan masuk ke brand Mas ini? Jadi saya menyadari kalau Love Semprong ya mungkin omsetnya bisa naik terus tapi bakal mentok. Jadi rencananya itu kita ada kue lain, kayak Lebaran ini kita mau keluarin lidah kucing. Tapi saya pengen lidah kucing yang punya inovasi yang berbeda kayak Love Semprong, kayak semprong ini. Jadi saya selalu kalau bisnis tuh apa alasan orang mau coba produk lu itu harus bisa jawab. Jadi misalkan bikin lidah kucing nih nanti nih, harus apa lidah kucing lu bedanya apa sama lidah kucing orang gitu, harus bisa jawab gitu. Itulah yang membuat orang mau coba lalu balik lagi atau udah cuma nyoba doang. Karena lidah kucing yang jual udah banyak kan Mas, Iya, banyak banget di makanya Shopee harus punya ada. diferensiasinya gitu. Saya aja jualan. Oh gitu ya? Enggak di tempat Lumiere, enggak ada, maksudnya ada kue lidah kucing juga. Iya. Maksudnya banyak, jadi emang diferensiasinya ya. Bener harus. Oke. Intinya tuh ke depan saya pengen bikin ekosistem kue sih. Jadi gimana orang inget kue ya kan banyak brand juga ya salah satunya inget saya juga lah kayak gitu sih. Luar biasa. Ekosistem di perkuean. Perkuean ya. Kue nastar mungkin akan bikin juga. Tahun lalu udah bikin, cuman nastar nggak gampang. Jadi nanasnya itu tuh bisa kayak berjamur kalau kita tim kita ngehandle-nya nggak bagus. Tahun lalu saya timnya kurang bagus, akhirnya saya banyak dikomplain karena nastarnya agak ada berjamur. Makanya di situ saya bilang kita jangan ambisi banyak kue dulu, mendingan satu tapi fokus. Kayak Gitu. pakem gitu ya. Iya, jadi tim kita pun nggak, misalkan kalau kayak tahun lalu kan kastengel juga, bikin nastar juga, sagu keju juga, akhirnya timnya kan baru. Jadi udah liar duluan, udah pusing duluan, akhirnya nanas tuh kan yang paling susah, nanas itu kan. Akhirnya berjamur gara-gara dia handle-nya tuh salah, gitu sih. Kalau ditanya untuk tim nih, manpower, menurut Mas untuk jualan kue itu paling penting bagian apa? Kalau jualan kue itu sebenarnya kalau dibilang penting sih semua penting ya kalau udah di level manajemen. Kalau kayak Love Semprong ini ya sekarang kan kita udah ada manajer juga. Jadi kalau yang bener-bener penting kalau awal mula itu sebenarnya yang harus ada ya marketing sih. Yang pertama supaya itu memperkenalkan produk kita, itu pintu gerbang lah semua usaha gitu. Yang kedua ya pembuat kue, pembuat ininya juga gitu, harus SOP kita sih sebenarnya yang harus bagus. Karena kenapa banyak bisnis F&B tuh kayak temen saya nih, dia jual makanan viral, tapi setelah itu tutup. Kenapa? Karena manpowernya nggak kuat. Jadi dia outlet dia di satu nih sama yang misalkan di Peak enak, viral kan. Terus dia buka lagi di GI gitu. Ini manpowernya nggak kuat karena SOP-nya juga dari ownernya juga dari foundernya nggak kuat. Akhirnya rasanya beda kan. Akhirnya diomongin lah di Instagram akhirnya ya udah tutup karena dia nggak kuat di SDM-nya gitu. SDM kenapa nggak kuat? Karena dia nggak kuat di SOP-nya gitu, di manajemennya. Jadi jangan kita tuh pengen punya bisnis pengennya tuh cepet-cepet viral. Justru itu bahaya. Kalau kayak rumah mah mau bangun berapa lantai padahal fondasinya, fundamentalnya nggak kuat. Ketika viral malah enggak biasa aja ini mah cuma jadinya blunder ya. Blunder gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau masalah tim ya harusnya yang kuat tuh manajemennya di SDM yang bikin sih, yang bikin makanannya, lalu tim-tim yang lainnya yang ngedukung sih, kayak gitu ya. Luar biasa. Makasih banget Mas udah sharing-sharing hari ini. Seru Sama-sama. banget sama Mas Victor dari Love Semprong. Mungkin ada tipsnya Mas buat anak-anak muda ataupun bapak-bapak, ibu-ibu di rumah yang pengen jadi pengusaha juga nih Mas. Apa sih tips and trick dari Mas supaya mereka bisa jadi pengusaha yang sukses? Kalau buat anak muda sih saya selalu ngomong kita tuh harus pergunakan waktu yang ada. Karena
waktu kan 24 jam ya, sama-sama berjalan terus gitu. Kalau kita masa muda kita, apalagi kita kayak saya perintis lah bener-bener, bener-bener ya modal 500.000 itu gitu, meskipun tapi orang tua saya nggak susah banget gitu. Kalau misalkan makan mah bisa, tapi bener-bener nggak di-support gimana gitu. Intinya saya mempergunakan waktu yang ada ketika saya umur 20 tahunan, eee, bener-bener waktu yang saya gunakan tuh untuk upgrade diri, untuk belajar ini, belajar itu gitu. Karena kalau enggak ketika kita umur 30-an itu tuh kita udah lewat gitu, itu susah lagi naiknya gitu. Jadi kalau kalian mau bener-bener bisa usaha sukses dari umur 20-an itu dari kuliah kalau bisa kita apa ya, mau kemana ya gitu, itu bener-bener pergunakan waktu yang ada gitu. Lalu banyak juga UMKM yang menurut saya kurang, nggak maju-maju karena bahasanya tuh apa ya, uang usaha dipakai buat hidup. Ah, oke. Kalau saya selalu ngajarin ke teman saya, ada teman saya yang orang kantoran, orang bank, nanya saya, "Bro, gimana ya Bro kalau gue sekarang mau usaha, eee, mulainya gimana?" Saya bilang, "Lu kalau suami istri salah satu harus punya active income dulu, apalagi kalau udah punya anak, jangan sampai anaknya tuh jadi korban lah gitu." Kenapa harus punya active income? Tujuannya sehingga ketika misalkan dia udah dapat profit nih, kayak saya cemplungin lagi, reinvest, bahasanya reinvest Berani. lagi, iya harus, kalau enggak nggak bisa maju. Misalkan nih kita dapat untung dari 10 juta omset dapat 5 juta, lalu dipakai 5 jutanya benar-benar buat hidup kita. Itu kan bisnis jadinya begitu-begitu aja gitu. Ini banyak orang yang kadang nggak ke situ tuh, tapi emang nggak gampang. Kadang, "Ya terus gimana dong? Saya kan butuh beli beras, anak saya mau Nah, sekolah." itu gimana? Ya nggak bisa, kalau emang mau tetap maju ya harus misalkan kalau suami istri ya harus salah satunya punya active income yang bisa meng-cover kehidupan, kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya, ini kan idealisme. Kalau ngegaji diri sendiri boleh juga kan? Misalnya Bisa. contoh dari omset bersihnya, contoh nih Heeh. 100 juta per Oke, bulan. ayo, heeh. Oke. Heeh. Itu bersih, udah setelah potong Bener. karyawan, gajian, Heeh. dan lain-lain. Oke, saya ngegaji diri saya dari usaha itu 10 juta, boleh dong 10%? Boleh, justru harus itu. Kayak saya aja makan gaji, saya sama istri nggak ngambil dividen karena saya makan gaji juga. Oke. Yang saya maksud ialah misalkan kalau kita awal-awal kan emang masih kecil kan, banyakan Bukan- UMKM tuh Oke. bener-bener untung 5 juta buat hidup 5 juta. Oh, jadi dihabisin. Dihabisin, nggak ada Iya, laba iya. ditahan. Bahasanya kalau dalam laporan keuangan tuh ada namanya laba ditahan. Kecuali angkanya udah gede ya. Kalau dari gede kan masih ada sisa. Bang Atta bilang tadi 100 juta. Misalkan gaji istri saya 10 juta, dia 10 juta. Masih ada dong misalkan bagi-bagi lagi 50 juta sisa. 50 jutanya ini yang harus dicemplungin lagi, di reinvest. lagi, Entah mengembangkan bisa buat produk, beli mesin, entah buat bagusin packaging. Kalau gudang dan lain-lain ya. benar yang saya lakukan gitu ketika misalkan saya dapat duit pas di Love Semprong, saya kan belum ada, enaknya masih muda itu karena kita kan nggak ada tanggungan anak kan. Jadi bisa saya bagusin packaging saya dari uang 1 juta 2 juta bagusin packaging. Oke. Ntar dapat lagi duit 1 juta 2 juta bagusin apa lagi sehingga value produk kita tuh makin lama tuh makin naik gitu sih. Kalau duit-duitnya habis terus kan produknya jadi Hilang gitu aja. jadi gitu-gitu aja. Value produknya juga kan jadi nggak bertambah, nggak ada add value-nya gitu. Itu sih, ini sih idealisme ya, jadi nggak gampang emang. Cuman kalau emang mau maju, mau nggak mau caranya harus dipikirin gimana tuh biar produk kita value-nya naik terus, naik terus, naik terus. Entah duit dari mana misalkan gitu ya kalau emang duitnya dipakai semua gitu. Tapi mau nggak mau harus dilakukan sih. Kayak gitu sih. Itu dia guys. Hari ini semoga pelajaran dari Mas Victor bisa dipraktekkan sama teman-teman yang mau usaha di luar sana. Intinya teruslah jadi versi terbaik dari dirimu karena dunia ini selalu butuh orang yang berani berbeda. Ya. Dan berani berbuat, berani mencoba, berani segala-galanya guys. Itulah mental seorang pengusaha. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di Daging Talk berikutnya. Makasih Mas Victor. Sukses terus sama Love Semprong dan usaha-usahanya sama istri tercinta. Ya, thank you, Assalamualaikum. thank you.